Hanzuki no Kyokujo part keempat volume kedua. Masalah apa lagi yang akan dibawa Rosman pada volume kali ini? BTW dari kalian siapa yang melihat Bofuri Season 2? Bukankah itu mengingatkan pada Rosman yang selalu aja membuat masalah? Ya, di sini Tank yang bikin pusing developer, sedangkan di sini ada Saint Ehrenfest yang bikin pusing bangsawan se-Jurgen Smith. Dan sekarang Rosman yang telah menyelesaikan semua kelasnya bisa mengunjungi perpustakaan kapanpun dia mau. Itu yang dia pikirkan. Itulah yang membuat dia berpose kayak gini, mananya pun bertebaran. Ups, dia pun langsung pura-pura tidur. Palingan gak ada yang tahu para pelayan di sini kan lagi pertemuan di kamarnya pelayan. Di sini Riada masuk, sayangnya dia di sini senyum putus asa. Rosman di sini ketahuan, Riada bisa melihat mana yang bertebaran dari kamarnya. Sambil mengomelinya, di sini Liseleta pun menonton mereka dengan senyum hangatnya. Hanzuki no Kyokujo part keempat volume kedua, episode kedua. Rosman yang mengaku-ngaku sebagai pembantu perpustakaan Royal Academy bikin pucat Solange Sensei. Habis sarapan di sini masih banyak agendanya, mengikuti rapat dengan pengikutnya, memantau komite peningkatan nilai, dan latihan hard spell sampai bel ketiga. Dan hari ini pengikutnya Rosman itu banyak sekali agendanya, yang bisa jaga cuman Philin dan Leonor. Cornelius, aku di sini khawatir Rosman sama hanya memiliki satu ksatria yang menjaga. Di sini mungkin aku perlu melewatkan kelasku. Bagaimanapun juga untuk menjaga keamanan tuanku adalah tugas. Tidak, Angelica, jelas tidak. Kamu harus segera masuk kelas. Leonor di sini langsung memotong dan melihat Cornelius. Rosman sama kali ini benar-benar terlalu antusias ke perpustakaan, jadi aku sudah tak bisa menahannya lagi. Oke, good luck Leonor. Itu tak masalah, karena pada jam-jam seperti ini tidak banyak siswa di perpustakaan. Cornelius menatap adiknya ini dengan tegas dan memperingatkannya lagi kalau dia hanya boleh berangkat ketika pelajaran udah dimulai. Jika dia tak mau, maka dia harus nunggu para kesatria di sini selesai kelasnya. Rosman tak mungkin bisa, apalagi menunggu Angelica. Sekarang aja dia udah gak sabar, kalau nggak ditahan Riada dia udah pergi. Jadi di sini dia hanya bisa menggoyang-goyangkan kursinya saja. Dia di sini berangkat sambil nyanyi, tapi ketika itu dia memandang Leonor. Leonor, kupikir para kesatria itu tak suka membaca, apakah itu tak berlaku untukmu? Leonor di sini adalah satu-satunya kesatria yang direkomendasikan kepada Rosman berdasarkan otaknya. Perawakannya yang sangat cocok sebagai sarjana, dan matanya di sini memancarkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Setahu Rosman, kesatria itu mayoritas nggak suka baca. Bisa dibilang jurusan kesatria itu untuk orang-orang yang lebih suka ngerakin tubuh mereka. Dibandingkan Rosman sama, mungkin aku tak pantas untuk dipanggil sebagai pecinta buku. Tetapi, aku di sini lebih menghargai waktu membaca lebih dari para kesatria yang lain. Kalau begitu, maukah kamu membaca dokumen yang telah aku temukan dan mengajarkan kepada yang lain? Di perpustakaan nanti aku berniat mencari buku-buku terkait dengan Phoebus dan strategi tentang Dieter. Setelah aku membaca catatannya Ferdinand dan Eckhart, di sini aku benar-benar menyadari kesatria saat ini tuh benar-benar kekurangan strategi. Jadi di sini aku itu ingin mencari referensi tentang Dieter dan menganalisis kelemahannya para Phoebus. Aku berharap itu bisa bermanfaat untuk para magang kesatria nanti. Tak perlu merepotkan Anda, Rosman sama. Di sini aku bisa melakukannya sendiri di lain hari nanti. Jangan kau pikirkan, Leonor, itu sudah tugas seorang pustakawan. Lebih tepatnya mungkin anggota komite perpustakaan. Semua orang di situ bingung memandang Rosman. Rosman sama, apa itu komite perpustakaan? Itu adalah organisasi atau perkumpulan siswa yang bertugas untuk membantu pustakawan sekolah. Rosman mengatakannya dengan mantap, serasa itu adalah hal biasa. Kalau di Jepang dulu memang hal normal. Padahal di sini dia itu baru datang ke perpustakaan itu sekali. Tapi dia di sini sudah menyebut dirinya sendiri sebagai pembantunya pustakawan. Apakah itu seperti magang sarjana yang kerja di kastil? Kurang lebih sama sih, dan di tahun ketiga nanti aku berniat mengambil 2 jurusan. Selain aku mengambil kelas kandidat Archduke, aku juga berniat mengambil kelas sarjana, biar aku bisa menjadi pustakawan. Mendengarnya di sini, semua pelayannya Rosman mengerutkan matanya. Aku harap di sini aku bisa mengatakan kalau itu terlalu berat untuk Anda, Rosman sama, tapi Liada di sini terdiam, Philin di sini menyelesaikan kalimatnya dengan senyum bermasalahnya. Sulit mengatakan itu mustahil ketika memahami antusiasme Rosman sama untuk perpustakaan yang benar-benar tidak tertandingi. Itu benar, setelah mempertimbangkan Rosman sama berhasil memimpin kelas 1 di sini, bisa lulus di hari pertama mereka. Aku di sini tak tahu harus mengatakan apa. Leonor di sini yang mengakui hal itu, dia pun memberikan senyuman simpati kepada Philin, kelas 1 yang benar-benar merasakannya. Ferdinand sendirilah yang menyarankanku untuk mengambil keduanya, jadi tak perlu khawatir, aku pasti bisa lulus keduanya. Rosman di sini mencoba untuk meyakinkan para pengikutnya.
Hime-sama di sini. Hime-sama, selamat datang. Dua kelinci ini baru kerja langsung nyambut, sedangkan Solange di sini matanya terbelalak melihat Rosmine. Untuk kalian yang sudah tahu POV-nya Solange di prolognya, kalian pasti tahu alasannya dia berekspresi seperti ini. Squarch dan Wes memejamkan matanya, saatnya memuji dan mengusap dahi mereka. Selamat pagi Rosmine-sama, tapi bukankah Anda di sini dilarang sampai menyelesaikan semua kelas Anda? Kemarin aku telah menyelesaikan semua kelasku. Aku telah berjuang keras demi perpustakaan dan buku-buku ini. Rosmine dengan bangga, sedangkan Solange di sini menatapnya tak percaya. Dia pun melihat Riada dan Firlin untuk mengkonfirmasinya. Mereka mengangguk. Entah kenapa di sini nggak berbeda sama Angelica. Tidak kusangka Anda bisa lulus cepat ini. Saya benar-benar tercengang dengan prestasi luar biasa Anda. Anda benar-benar pantas menjadi majikannya Squarch dan Wes. Dia pun dipandu sama Squarch dan Wes yang hampir meneteskan air mata. Di sini ada sekitar 30-40 ribu buku, dan Rosmine ini pengen membaca semua buku di sini. Solange berekspresi seperti ini, seperti seorang nenek melihat cucunya yang mempunyai imajinasi yang tinggi. Rosmine tak dianggap serius. Yang paling membuatnya takjub adalah gambar ini, rak buku berantai. Biasanya yang ada di sini itu adalah buku-buku yang gak ada duplikatnya. Perpustakaan berantai ini beneran ada jika kalian cek di Google. Di sana ada buku-buku berantai. Orang-orang akan memperebutkan untuk bisa membaca buku di sana di bawah sinar matahari. Dan ketika ada beberapa orang yang ingin membaca buku yang sama, mereka akan bertengkar lagi. Itu adalah pemandangan yang ingin Rosmine lihat. Apakah orang-orang di sini akan berebut ketika mereka itu menginginkan buku yang sama? Rosmine di sini tanyanya itu sambil gemetaran bahagia. Tapi Solange di sini menggelengkan kepalanya. Tak ada perebutan seperti itu. Status di sini memutuskan semuanya. Jika kedua siswa di sini memiliki status yang sama, maka kadipatenlah yang akan menentukannya. Ranking menjadi segala-galanya di sini, termasuk meminjam buku. Padahal RNFest di sini rankingnya itu termasuk rendah. Sebelumnya dia itu diminta sama Sylvester untuk menaikkan rankingnya RNFest. Ya dia melakukannya sedikit sih, tapi dia itu nggak begitu serius, nggak begitu menanggapinya. Tetapi kali ini karena peminjaman buku ini terlibat dengan status dan ranking dari kadipaten juga, dia pun benar-benar mulai serius untuk meningkatkan ranking RNFest. Riada yang tahu ketidaknormalan tingkahnya Rosmine, tenang saja Hime-sama. Mayoritas kandidat Archduke dan Archnobel itu akan membaca di kamar mereka. Kamu jelas tidak akan mengalami konflik seperti itu. Gitu ya. Antusiasmenya di sini hilang, tapi jaga-jaga saja akan lebih bijaksana jika dia tetap menaikkan posisinya RNFest jika ada kondisi darurat nanti. Setelah tur lantai 2 ini selesai, Rosmine di sini membaca buku dari lantai pertama. Rosmine di sini menawarkan untuk menata dokumen-dokumen ini. Kebanyakan kan dokumen di sini masih tentang pelajaran, sedangkan pelajaran di sini banyak yang berubah setelah peperangan saudara. Seharusnya di sini dokumennya setelah peperangan saudara dan sebelumnya itu dipisah, karena para siswa tentunya pengen mencari referensi yang up to date. Anda tak masalah kan jika saya yang melakukannya? Oke, di sini pembicaranya mulai ngelantur ya, mulai menuju ke arah yang salah. Rosmine yang masih di dunianya sendiri, Solange di sini berkeringat dingin. Rosmine-sama, saya mengerti Anda sangat antusias untuk menata perpustakaan. Tetapi tak mungkin saya di sini meminta kandidat Archduke untuk melakukan hal seperti itu. Jika Anda memberikan saran kepada saya bagaimana cara mengaturnya, saya di sini akan mempertimbangkannya. Tapi di sini Rosmine itu tidak bisa menangkap apa yang dikatakan Solange. Rosmine di sini benar-benar ingin mengatur buku itu sendiri. Pekerjaan itu dia tak akan serahkan kepada orang lain. Tetapi dia itu membutuhkan izin untuk melakukannya, jadi dia tinggal minta izinnya aja. Tidak. Saya di sini berharap bisa membentuk komite perpustakaan dan memenuhi tugas saya sebagai komite perpustakaan tersebut. Jadi saya mohon serahkan tugas untuk menata buku itu kepada saya. Squarch di sini menarik bajunya Rosmine. Komite perpustakaan, penjelasannya? Hime-sama, saya bingung. Wes pun juga menariknya. Komite perpustakaan itu terdiri dari beberapa siswa yang bertugas untuk membantu pekerjaannya pustakawan Royal Academy. Aku berharap bisa menolong Solange Sensei. Komite perpustakaan, Hime-sama bekerja? Solange langsung memucat ketika menyadari apa yang dimaksud Rosmine ini. Matanya terbuka lebar, dia dengan kuat menggelengkan kepalanya. Saya tak mungkin menerima hal itu. Saya di sini hanyalah Nobel, tak mungkin bisa mempekerjakan seorang kandidat Archduke. Jadi saya tak mungkin bisa mempekerjakan Anda di bawah saya. Saya di sini berencana untuk mengambil jurusan sarjana demi bisa menjadi pustakawan nantinya. Jadi tak perlu menganggap saya sebagai kandidat Archduke, anggap saja saya sebagai magang sarjana rendahan saja. Saya di sini tak mungkin bisa melakukan hal itu. Solange tetap menolaknya. Riada yang melihatnya di sini mendesah dan menghentikannya dengan tatapan tajam. Hime-sama, tolong jangan ganggu Solange Sensei demi keegoisan Anda. Rosmine di sini langsung sadar dan meminta maaf. Rosmine tak mengira dia benar-benar ditolak sebegitu tidak inginnya. Padahal di sini dia itu juga kasihan kepada Solange yang bekerja sendirian di perpustakaan.
Saya di sini sudah cukup senang atas niat baik Anda, Rosman-sama. Di hati, memang itu sedikit niat baikku, tetapi lebih tepat itu obsesiku untuk menandai bahwa perpustakaan ini adalah wilayahku. Tapi ya udahlah. Karena Rosman di sini benar-benar ditolak, dia pun saat ini mundur dulu. Rosman pun mulai membaca, dan dia di sini juga nyusun buku-buku apa aja yang akan dia baca. Sampai muncul cahaya penanda bel keempat, waktunya makan siang. Rosman yang balik ke asrama di sini bilang kalau nanti sore akan kembali lagi. Saat jalan pulang, di sini Rosman memikirkan apa sih yang bisa dia lakukan untuk bisa membentuk komite perpustakaan segera. Sekalipun dia sudah ditolak sekali, tapi bukan berarti dia akan menyerah. Tapi tiba-tiba ditahan sama Riyarda. Dia menghela nafas berat. Hime-sama, Anda itu benar-benar ketinggalan dalam bersosialisasi bangsawan. Seorang kandidat Orduk harusnya tak mengatakan keinginannya belak-belakan di tengah perpustakaan seperti itu. Dalam hati, terus aku harus gimana ya? Dia mencoba mencari solusinya sampai dia tiba di kamarnya. Oh, bagaimana kalau kita mengundang Solange Sensei ke pesta teh? Riyarda di sini mengedipkan matanya. Itu ide dari mana? Rosman di sini senyum-senyum sendiri. Dia mengingat masa lalu saat dia itu pernah mengadakan pesta teh mewah bareng Sylvester ketika dia itu meminta sesuatu. Episode berikutnya di sini akan menguak kenapa kok Solange Sensei di sini bisa memucat. Dan penyesalan Riyarda hanya sebagai maid kelas 3 saja karena dia tak mengerti apa yang dipikirkan tuannya. Terima kasih yang sudah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa lagi.